dari reviewer tersebut. Jadi kalau teman mau PDKT lah kepada para editor gitu, karena dialah sebagai decision maker pada suatu jurnal. Nah, seperti tadi ada Pak Wahid, tadi ada Pak siapa tadi yang pendekarnya jurnal tadi itu. Jadi orang-orang seperti itu yang didekati gitu, karena editor kita sebagai decision maker. Ini pengantar untuk judul. Adapun konten bahasan yang mau saya sharing di teman-teman pada pertemuan hari ini ada 4 item. Yang pertama, paper yang baik itu pasti berasal dari riset yang baik. Maka dari itu bagaimana kita membuat riset yang sustainable itu seperti apa. Terus yang kedua, bagaimana sih niat kita gitu dalam publikasi ini. Bagaimana sih etikanya gitu dalam publikasi ini. Nah, jadi saya sih berharapnya tidak ada dosennya, tapi ini ada dosennya gitu, karena di sini saya ada yang poin yang bagaimana kombinasi antara mahasiswa dan dosen. Jadi saya malu juga nanti jadinya. Oke, poin ketiga itu bagaimana strategi menulis papernya, membuat papernya seperti apa. Dan perlu diketahui ketika proses submission itu teman-teman jangan ngirim papernya doang gitu, tapi ada sejumlah file-file pendukung gitu, yang itu tidak kalah pentingnya dibanding paper itu sendiri, dan itu biasanya menjadi nilai lebih di mata editor ketika kita memiliki file-file tersebut gitu. Nanti saya akan sharingkan apa-apa saja itu. Dan terakhir, bagaimana menjadi penulis yang disenangi oleh editor, gitu. Jadi, dan nanti seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau editor sudah senang sama kita, itu semuanya lancar jadinya gitu. Nah, itu kira-kira 4 konten yang akan saya bahas pada pertemuan pagi ini. Semoga waktunya cukup gitu. Yang pertama adalah artikel yang baik itu berasal dari hasil riset yang berkualitas. Nah, kata kuncinya di situ. Jadi mau digimanain pun papernya, pengen submit ke jurnal bereputasi, kalau risetnya biasa-biasa aja, itu ya agak sulit untuk bisa masuk ke jurnal bereputasi. Ini kita cerita jurnal yang baik ya, jurnal yang baik. Nanti akan kenapa saya tekankan. Saya akan sharing di slide berikutnya. Oke. Bagaimana membuat riset yang sustainable, berkelanjutan? Pertama, sekolah gitu. Ini teman-teman sih sudah S3 ya, sudah S1 berarti sudah dilewatin, S2 sudah dilewatin, sekarang lagi S3. Harapannya nanti setelah S3 ikutlah postdoc, ikutlah short course misalnya. Fokuslah pada kajian bidang ilmu yang kita ambil selama masa studi kita gitu. Jadi jangan lompat-lompat gitu. Nah, jadi kalau bisa istiqomah gitu. Tujuannya apa? Biar kita dapat feel-nya. Itu di bagian kedua, kajian yang komprehensif. Ya, setelah kita sekolah tadi, kita sudah selesai dengan diri kita, maka konten apa yang menarik buat kita gitu. Tidak jangan besar sekali, jangan, tapi buat aja sub gitu. Dan baca dan belajar secara detail dan mendalam terhadap tren bidang ilmu yang telah kita yakini dan tekuni selama masa studi. Misalnya kayak saya nih, kan pendidikan matematika terlalu besar gitu ya. Tapi saya senang dengan namanya realistic mathematics education. Saya senang dengan namanya etnomatematik. Saya senang dengan namanya design research. Jadi ya kajian saya seputar itu aja gitu. Gak salah dengan itu gitu ya. Kita sedikit tapi kalau bisa mendalam gitu. Harapannya seperti itu. Daripada kita banyak-banyak tapi tidak ada yang ini kan sakanya. Jadi nanti record publikasinya akan terlihat. Selanjutnya teliti dan tulis gitu. Nah, setelah kita sedih buat bidang yang kita sukai tadi, kalau di S3 kan pas disertasi kan pasti lebih spesifik banget yang kita bahas kan. Kita boleh rancangan penelitiannya, timeline-nya mau seperti apa, targetnya bagaimana, lakukan penelitiannya, tulis dalam bentuk karya ilmiah. Jadi benar sekali tadi pada saat sambutan tadi dikatakan bahwasanya ya ketika kita sudah punya timeline, kapan kita mau lulus, kapan kita ujian terbuka, kapan kita risetnya, kapan kita nulisnya, kapan kita publikasinya, karena itu sekarang menjadi syarat untuk kelulusan, maka itu sudah diperhitungkan. Dan teman-teman harus tahu, jurnal itu nggak tiap bulan terbit gitu. Mereka punya ada frekuensi publishingnya, dia punya waktu-waktu terbitnya kapan. Kita harus punya prediksi. Idealnya itu 6 bulan sebelum waktu terbit kita submit papernya. Itu ada kemungkinan kalau diterima kita bisa publish di waktu tersebut. Jangan
jurnalnya publishnya bulan Desember, kita submitnya bulan ini gitu. Ya kecil sekali kemungkinan bisa terbit bulan Desember gitu, paling nggak tahun depan gitu. Padahal target kita Desember bisa publish, itu hampir tidak mungkin. Jadi timeline itu penting. Setelah itu bangunlah komunitas, kita ikuti conference, seminar, kajian-kajian yang mana bidang keilmuannya sesuai dengan bidang riset kita. Tujuannya apa? Biar kita tahu perkembangan keilmuan itu seperti apa, tren-tren riset di bidang itu seperti apa namanya, jangka panjangnya kita bisa tahu gap analisisnya. Jadi yang sudah diteliti itu bagian ini dan ini. Nah yang itunya yang belum, yang itunya yang mau kita teliti. Jadi dengan sering-sering ikut konferensi, ikut kegiatan komunitas, kita jadi tahu perkembangan keilmuan itu sudah sampai di mana. Dan terakhir adalah research collaboration. Inilah pentingnya kita melakukan kolaborasi. Apalagi kalau yang lagi studi sekarang, ya promotor itulah sebagai ujung tombak yang akan menjaga riset kita, paper kita untuk bisa publish di jurnal-jurnal yang baik gitu. Jadi ini kira-kira siklus yang menurut saya baik, dan ini bukan hanya untuk mahasiswa, untuk dosen juga seperti itu. Mungkin materinya juga besok akan saya kaji lebih mendalam, cuman dari sudut pandang yang berbeda. Setelah risetnya baik, ini contoh bagaimana saya, ini skripsi saya, ini tesis saya, ini disertasi saya. Jadi bagi saya ketiga hal ini adalah masterpiece bagi saya. Jadi saya ngerjainnya ya nggak setengah-setengah gitu, benar-benar memaksimalkan ketiga hal itu. Tujuannya apa? Ya biar saya selesai dengan diri saya, dan ini bisa dijadikan contoh buat anak-anak yang saya bimbing. Nih, saya kemarin ikut postdoc ke Utrecht untuk memperdalam keilmuan saya tadi tentang Related Mathematics Education dan Design Research. Ini tahun 2019 secara offline, belajar langsung di sana pas summer school-nya. 2020 karena pandemi saya ikut juga, tapi dalam konteks secara online bisa daring. Dan ternyata sertifikatnya juga sama gitu, cuma bedanya ada ini dapat langsung di sana, ini dapat via email gitu. Ini contoh. Terus berimprovisasi, terus belajar nih. Alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu langsung sama tokoh-tokoh yang emang saya kagumi, riset-riset yang saya baca gitu. Ketemu Martin Chin, ketemu Paul Drivers gitu. Jadi itu ya dapatkan ilmunya langsung dari sumbernya gitu, dari yang expert-expert di sana. Ini momen yang tidak disangka-sangka di hari terakhir. Saya ketemu sama namanya Jan Delange, Profesor Jan Delange, dan ternyata beliau itu adalah supervisor saya, ini Profesor Tardi, sosok yang saya kagumi di bidang riset saya. Beliau mentor saya ketika saya ambil master, dan saya baru sadar ternyata saya menggunakan baju yang sama gitu, saya menggunakan baju yang sama, dan beliau berdua menggunakan baju dengan warna yang sama warna biru gitu. Jadi kalau ini guru saya, berarti ini kakek guru saya gitu, karena Profesor Jan Delange ini adalah supervisor saya gitu. Jadi luar biasa bisa ketemu langsung dengan gurunya guru saya gitu. Jadi kalau istilahnya itu nasab keilmuannya nyambung gitu tentang keilmuannya. Itu kira-kira. Jadi jangan lupa, ini konferensi yang diadakan di komunitas kita. Ini ada Profesor Yesus Kusuma, ini supervisor saya ketika S3, ini juga luar biasa, yang mengajarkan saya tentang menulis itu seperti apa, dengan detailnya itu. Beliau lah sangat perfeksionis dalam hal tulis menulis, tapi ya saya terbentuk dari beliau bagaimana menulis yang baik itu. Ini satu panggung pada suatu conference di Bali pada saat itu. Inilah conference asosiasi komunitas Southeast Asian Design Research. Ini ada Prof. Ini ada Prof. Tatak dari Malaysia, ada Prof. Hamid Johar, ini para profesor yang di bidang saya gitu di Asia. Ada ini ada Bu Anti Wijaya, ada Mas Sita, Kohar kayaknya di belakang ini, kayaknya Kohar juga ada di kegiatan ini. Jadi ini kegiatan asosiasi, kegiatan komunitas kita gitu. Tujuannya apa? Biar tahu keilmuan kita itu sudah sampai di mana gitu, untuk bidang kajian kita gitu sudah sampai di mana. Selanjutnya, walaupun tadi katanya Pak Kohar saya nulisnya sudah banyak ini, tapi saya tetap belajar terus gitu. Ini ketika pada satu session, walaupun ini kajian tanggal 24 Januari, ini hari ulang tahun saya pada saat itu, tapi saya ya ikut sekolah lagi, belajar lagi sama nih Prof. Mustafa bin Deris ini. Luar biasa nih,
H-indexnya 18 di Scopus, dokumen 220, luar biasa. Dia bilang tuh kalau Scopus tuh mainan anak TK kata dia, karena mindset yang beliau tuh sudah ke yang Web of Science for Collection gitu. Makanya wah tuh saya apa namanya ya banyak belajar lah dari beliau tentang bagaimana membuat high quality paper katanya. Terus ini suatu ketika di acaranya Chemistry, alhamdulillah saya ketemu sama Kang Asep ini dari UPI, ini luar biasa juga publikasinya. Beliau lama di Jepang, ya tetap belajar tentang klinik penulisan artikel ilmiah. Jadi walaupun dia tetap belajar bagaimana menulis yang lebih, karena ilmu itu berkembang terus, update terus. Gitu. Nah, jadi belajar tidak henti ya untuk itu. Yang kedua, konten yang mau saya sharingkan adalah luruskan niat dan etika publikasi ilmiah. Jadi semuanya berasal dari niat kita mau seperti apa. Nah, kalau saya tanya berbagai niat dalam menyelesaikan artikel itu ada beberapa gitu. Pertama, ada katanya untuk meningkatkan reputasi universitas. Jadi biar nanti universitasnya bagus, reputasinya itu. Ada yang untuk akreditasi prodi, nanti akreditasi prodinya seperti apa, ini. Terus ada juga salah calon mertua gitu, nanti ada yang mau lamaran sama mertua tanya H-indexnya berapa gitu, dokumen Scopusnya sudah berapa gitu, kira-kira nanti kayak Mas Utama nih biasa ditanya seperti itu sama calon mertuanya gitu, H-indexnya berapa gitu. Jadi meningkatkan reputasi diri, kan? Untuk membangun rekognisi itu reputasi diri dari publikasi. Ada mungkin ya mengakhiri penderitaan di bangku kuliah gitu. Jadi kalau katanya kan nggak bisa lulus kalau misalnya belum publish paper gitu. Nah, syarat lulus kuliah ini sekarang yang jadi apa namanya momok lah, karena tidak bisa wisuda. Tapi atau yang terakhir ini ingin membahagiakan orang tua. Ini rangkuman dari semuanya gitu. Jadi kalau kita lulus ya pastikan orang tua kita akan senang, calon mertua juga senang, reputasi kampus bagus gitu. Jadi itu imbasnya ke sana gitu. Jadi tergantung niat teman-teman itu mau sampai di tahapan yang mana. Nah, terkait etikanya publikasi bersama dosen, ini kalau ini lagi-lagi ini apa ya? Mungkin bisa dikatakan pendapat pribadi saya mungkin ya, tidak bisa dijurnalis atau gimana. Saya membagi menjadi 3 item, 3 tahapan. Nah, draft awal itu mahasiswa yang membuat. Itulah mengapa dia ditulis sebagai penulis pertama gitu, draft awalnya. Terus revisi dan submit. Kalau misalnya dosennya yang bersangkutan pengen ditulis sebagai corresponding author, maka dosen tersebutlah yang mengimprove paper tersebut, melakukan proses submission. Karena biar tahu apa, biar tahu historinya gitu. Corresponding author itu kan artinya orang yang berkorespondensi langsung dengan si editornya gitu. Jangan yang submit mahasiswanya, yang ngedrafting mahasiswanya, yang revisi mahasiswanya, tapi penulis pertama dan korespondensinya malah dosennya gitu. Itu saya rasa kurang begitu baik lah gitu. Jadi kalau memang mau sebagai corresponding, maka etikanya sebaiknya dosen yang melakukan revisi, improving lebih tepatnya, submission, melakukan submit, terus ketika nanti ada proses review, ada revisi lagi, ya ini bisa dikomunikasikan lagi ke mahasiswanya dan sampai dia ke publikasi. Jadi dosen tuh paling tahu historinya gitu, kalau memang beliau sebagai corresponding authornya. Terus selanjutnya, ketiga proses tersebut dilakukan dalam proses pendampingan penulisan. Jadi dalam pendampingan itu dilakukan dan dari hasil penelitian mahasiswa dan dosen sebagai penulis korespondensinya. Jadi makanya tadi ketika dosen bertindak dalam penulis korespondensi, maka ada kewajiban untuk yang melakukan improving terhadap papernya. Ketika ada press review, merevisi dan sampai proses publikasinya. Nah, ini poin ketiga yang mungkin akan saya kaji lebih detail terkait bagaimana strategi penulisan dan publikasi artikel ilmiah yang baik, termasuk sejumlah file pendukung persiapan submission. Apa itu? Yang pertama adalah saya akan cerita secara general dulu. How to make a research paper, tapi secara general. Kalau saya biasanya itu ketika kita menulis suatu paper,
mau membuat suatu paper, tapi kan kalau kita menulis paper, berarti kan penelitian sudah selesai, ya kan? Penelitian sudah selesai, datanya sudah selesai, datanya sudah dianalisis, sudah jadi. Sekarang mau ditransformasi menjadi sebuah paper. Maka langkah pertama saya itu saya akan mencari artikel yang sesuai dengan metode penelitian saya gitu. Metode penelitian saya apa? Nah, dan saya mencoba mencari paper dari jurnal-jurnal yang memiliki reputasi yang baik pastinya, karena itu sebagai syarat ininya. Dan saya cari paper tersebut sesuai dengan metode penelitian kita. Cari paper. Kalau saya selalu bilang namanya paper contoh. Setelah dapat papernya, maka langkah kedua saya baca paper tersebut, pahami strukturnya, gaya penulisan artikelnya seperti apa dari artikel tersebut. Baca, pahami struktur gayanya seperti apa dari artikel tersebut. Jadi sampai sedetail itu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah buat kerangka artikelnya sesuai dengan struktur artikel yang telah kita baca tadi dan kita pahami tadi. Jadi kita buat kerangkanya, oh kalau penelitiannya eksperimen seperti apa, penelitiannya pakai survei, angket seperti apa, dan sebagainya. Jadi ada strukturnya. Dan belajar dari paper yang sudah dipublikasikan itu cenderung lebih cepat prosesnya ketimbang kita ngedrafting, mengarang dari awal. Jadi kita sudah buat kerangkanya, apa-apa aja poinnya, dan terakhir adalah tinggal pindahkan dari bagian pendahuluan, metode, hasil pembahasan, serta kesimpulan dari draft awal kita tadi, yang laporan hasil penelitian tadi kita pindahkan sesuai dengan kerangka kita tadi. Dan usahakan dalam bentuk kalimat yang efektif dan efisien. Kenapa efektif dan efisien? Contoh, misalnya kalau teman-teman buat disertasi itu berapa halaman? Bisa sampai 1000 halaman mungkin, atau 500 halaman gitu. Padahal paper itu cuma 10 sampai 15 halaman. Nah, makanya harus kalimatnya efektif dan efisien. Dan biasanya kan kendalanya di bahasa Inggrisnya kurang baik dan seterusnya. Nah, kalau saya pribadi ya saya sadar diri kemampuan bahasa Inggris saya kurang begitu baik, maka saya minta bantuan gitu. Bantuannya apa? Nah, saya punya Grammarly yang premium. Ini bukan promosi ya. Jadi tapi ini salah satu tools yang sering saya pakai untuk memperbaiki grammar saya gitu. Ketika drafting awalnya sudah selesai, saya coba perbaiki di sini. Setelah itu biar lebih kelihatan apa tadi saya bilang efektif dan efisien tadi, saya kadang juga menggunakan Quillbot ini untuk memparafrase. Jadi ini yang premium juga yang saya pakai. Ini untuk memparafrase paper artikel kita gitu. Harapannya nanti biar ketika kita cek similarity, ternyata ada similarity yang kebetulan sama dengan yang lain, kita bisa parafrase menjadi lebih baik gitu. Saya biasa menggunakan alat gitu di dua-duanya. Karena ya kalau mau instan sih bisalah pakai jasa proofreader, pakai jasa ini gitu. Tapi kalau saya pribadi kadang takutnya konteksnya berbeda dengan yang kita mau gitu. Kalau sama ke Beni. Bidang keilmuannya berbeda gitu. Menal Jadi Jabar dapat aja juga. Saya pakai seperti ini. Setelah itu kadang saya konsultasi ke kolega, ke teman, dosen yang bahasa Inggrisnya bagus sekali, lagi di luar negeri, kadang adik kelas saya atau teman sangkatan saya, tapi sama-sama bidang matematika. Jadi kita bisa diskusi lewat WA untuk memperbaiki tulisan. Itu kira-kira. Satunya baru. Selanjutnya, bagaimana membuat research paper kontennya. Tadi kan secara general nih, secara general sudah kebayang. Sekarang dari sisi kontennya. Apa saja? Nah, semua paper dimulai dari judul dan abstrak. Oleh karena itu, kedua hal tersebut harus dibuat se-powerful mungkin. Kenapa? Karena dia merupakan ujung tombak dari paper kita gitu. Kalau misalnya judulnya sudah tidak menarik, judulnya sudah tidak menarik itu tidak akan serap lagi nanti ininya editor yang untuk membaca lebih jauh. Apalagi abstraknya terlalu panjang gitu dan bertele-tele gitu. Udah tidak menarik lagi. Makanya buatlah judul yang powerful, abstrak yang powerful. Karena kalau kedua hal itu sudah oke, biasanya editor mau baca ke selanjutnya. Sebagai catatan, setiap paper yang masuk itu, yang pertama kali baca itu editornya dulu.
Kalau kira-kira editor sudah nggak serak, udah dikembaliin. Dia tidak akan baca lagi gitu. dan tidak akan kirim ke reviewer gitu. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Makanya dua hal ini menjadi dibuat lebih menarik. Yang kedua, introduction. Nah, introduction itu harus menceritakan tentang penting nggak sih penelitian ini dilakukan gitu. Dan biasanya itu menggunakan data-data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Makanya di bagian introduction itu harus kaya akan literatur review, kaya akan kajian-kajian literatur dari peneliti-peneliti sebelumnya. Jangan masukkan opini-opini pribadi di dalam introduction, gitu. Jadi lebih kalian merangkum dari hasil penelitian sebelumnya, apa-apa saja sudah dilakukan, jadi cari yang belum dilakukan. Nanti saya akan kasih contohnya bagaimana membuat. Dan yang ketiga, metode. Metode atau research method di part ketiga itu lebih menceritakan deskripsi proses pengambilan data secara detail. Nanti ada analis datanya, instrumen yang digunakan kalau ada. Nanti kan soalnya tadi ada contoh paper yang saya akan beri pembandingnya. Itu metode yang digunakan tuh harus detail dibuat tahapannya, jangan secara general. Karena kata kuncinya dari metode trackable, bisa di tracking, bisa di tracing. Tujuannya apa? Karena nanti peneliti berikutnya ketika baca paper tersebut dia bisa merepetisi penelitian yang sama tapi di tempat yang berbeda. Dan kalau mau merepetisi itu berarti dia bisa membayangkan bagaimana proses penelitian itu diambil. Jadi teman-teman kalau baca paper nih, lihat bagian metodenya, ketika teman-teman baca, teman-teman bisa membayangkan, oh begini loh cara si peneliti melakukan penelitiannya, misalnya seperti itu. Kalau begitu berarti itu papernya bagus. Itu papernya bagus. Jadi ciri-cirinya sesimpel itu saja. Terus bagian keempat, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan mengambil porsi paling besar dalam suatu artikel ilmiah. Contoh misalnya teman-teman punya paper 10 halaman. Berarti at least minimal 5 halaman sendiri itu ngomongin hasil dan pembahasan. Syukur-syukur sampai 6 halaman. Itu ngomongin hasil dan pembahasan. Kenapa? Karena itu yang kita jual kepada editor. Itulah temuan kita kepada editor. Gitu. Kalau bagian introduction kan dari penelitian-penelitian sebelumnya, metode kan tahapan-tahapannya. Tapi hasil dan pembahasan itulah yang kita jual. Itulah kebaharuan kita. Gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan ditutup dengan kesimpulan yang harus to the point. Jadi kesimpulan itu jangan bertele-tele, panjang-panjang, kemana-mana, apalagi sama seperti penulisan disertasi gitu ya. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah titik 2, 1, 2, 3, 4. Nah itu cukuplah ada di disertasi aja. Kalau di paper tidak, di paper usahakan dalam bentuk deskriptif gitu, dalam bentuk paragraf diceritakan secara to the point gitu. Dan terakhir didukung referensi reputable. Reputable di sini kalau saya mendefinisikannya seperti ini. Kalau teman-teman pengen submit di jurnal bereputasi yang terindeks Scopus misalnya, maka carilah jurnal-jurnal yang selevel dengan dia gitu sebagai bahan referensinya gitu. Carilah artikel-artikel yang publish di jurnal-jurnal yang memiliki reputasi yang sama. Nah itu mungkin sebagai gambaran untuk sisi konten. Begitu ya, itu Mozilla itu harga. Berikutnya dari sisi administratif. Nah, ini juga penting buat teman-teman gitu. Jangan wah kita rasa udah bagus banget paper kita gitu dan udah di review, sudah di proofread dengan bayaran yang mungkin yang tidak sedikit gitu ya. Nah, sampai situ ternyata apa namanya? Gara-gara administrasi jadinya dia nggak diterima gitu. Apa contohnya? Pertama, tema artikel harus sesuai dengan cakupan jurnal. Ini penting sekali. Teman-teman dari jurusan bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Inggris, sudah buat paper bagus banget. Oh ini temuan yang keren banget dan seterusnya, sudah di-proofread dan seterusnya. Udah cakep lah kira-kira. Dan memberikan impact gitu. Ternyata submitnya di jurnal biologi gitu. Jelas nggak nyambung kan? Nah, gara-gara administrasi tidak tahu cara-cara mencari jurnal, misalnya di jurnal biologi atau jurnal teknologi and science gitu misalnya. Ya tinggal di reject aja gitu karena emang temanya nggak sesuai dengan cakupan jurnal tujuan. Jadi hati-hati. Yang kedua, format penulisan atau template jurnal tujuan. Beberapa jurnal atau mostly jurnal yang menggunakan sistem OJS itu biasanya menggunakan template.
Makanya Kalau kemana teman-teman ya Kak? pakailah Ketemu template Kak? tersebut, Tarik kacu sini Kak. sesuaikan Keluar cerita tidak tarik template-nya, kacu. jangan Nah, tuh gunakan sakit juga template Pak. lain. Iya, tuh Apalagi sakit. kita sampai ke jurnal X, Nah, kita pakai iya, template tuh jurnal sakit Y. Wah, itu. itu udah ketahuan banget Lama itu. saya sirah kata Pasti tak langsung kira auto si anu reject gitu. Tapi kalau teman-teman Wah, submit itu. di Bebas jurnalnya pasti nilainya. Springer, Oh, ngeri Elsevier, lagi iya. Taylor and Friends, Padahal kan itu memang masih itu tidak di mereka situ. Pasti ya gelondong salah aja juga anu. nggak apa-apa gitu. Nanti mereka punya alat untuk mengenerate itu sendiri gitu. Ya, itu Subhanallah. tergantung target jurnalnya seperti apa. Kalau kirim ke uang Yang itu ketiga, ya satu gunakan kali. bahasa yang baik. Satu kali minta aja dah. Seperti saya bilang tadi, kalau Dia saya mau pulang. pribadi, karena bahasa Inggris saya tidak Bisa begitu transfer. baik, belum begitu baik, maka saya menggunakan alat-alat bantu Masalahnya enggak ada kebahasan lagi pula tersebut, saya ada Bang. dan diakhiri Masih saya dikit. biasanya peer review dengan kolega yang memiliki kemampuan bahasa yang Ya baik. bagus Saya sampai artikelku itu seperti itu dia biar dia benar-benar paper review ini dulu itu baru ya baik biasanya gitu. untuk di ini. Terus berikutnya referensi yang kredibel. Nah, Nah, itu kredibel dulu di kayak sini memang kelihatan. didefinisikan sebagai Si BBG tadi anu yang saya dulu selevel bahasa dengan kan. mereka, Si up to BBG. date. Ya, at least 5-10 tahun terakhir lah yang kita pakai sebagai rujukan hasil risetnya gitu. Pak, tapi ada Pak, ini risetnya paper induk gitu istilahnya, dari berapa tahun yang lalu, tahun 70-an atau lalu. Ya boleh, satu dua enggak apa-apa, tapi jangan mendominasi yang nggak up to date lagi gitu, jangan. Tapi mostly itu yang referensi yang up to date. Kan ada berapa? Dan terakhir, lakukanlah kolaborasi riset dengan penulis yang sudah memiliki reputasi yang baik. Tapi di sini tujuannya bukan numpang nama ya, berbeda. Tujuannya apa? Untuk upgrade pengetahuan kita, upgrade standar penulisan kita, biar ada feedback bolak-balik dengan orang yang bersangkutan. Nah, kira-kira itu tahapan yang untuk dari sisi administratif. Nah, untuk detail masalah penulisan papernya nanti kita akan bahas di selanjutnya. Setelah itu, ini sejumlah file pendukung yang harus dipersiapkan selama proses submission. Apa itu? Nah, ini minimal ada 3 yang harus teman-teman miliki. Apa itu? Pertama, paper yang sudah blend review. Artinya apa? Draft papernya itu sudah dihapus namanya, institusinya, sudah tidak ada. Jadi kalau teman-teman submit papernya komplit, nama institusinya, nama orangnya, lengkap semua, itu ada jurnal yang menggunakan double blend review, ya langsung di reject gitu. Jadi itu pastikan. Yang kedua, cover letter. Jadi kalau kita mau mengantarkan paper kita, ada surat pengantarnya, itu dikatakan cover letter. Apa isinya? Nanti akan saya bahas di berikutnya. Dan yang pertama adalah title page. Nah, di title page itulah seluruh isi dari informasi tentang penulis itu ada di sana, gitu. Cover letter ini salah satu contohnya. Ini kebetulan saya submit via email karena di jurnalnya submissionnya via email. Cover letternya saya taruh di sini. Tapi kalau misalnya di kayak di WOS atau di Springer, Elsevier atau di Taylor and Friends itu tidak ada part itunya, kita buat title page itu di bagian. Jadi surat pengantar. Ini contohnya gini, kepada profesor ini, managing ini, ya greeting from Indonesia, bla bla, ini kan pengantar ya. Baru di kalimat ini ya we are the research collaboration team, willing manuskrip, bla bla bla. Terus paragraf berikutnya cerita tentang abstraknya, baru paragraf berikutnya cerita tentang originality. Jadi itu poin-poinnya. Selanjutnya, ini contoh juga saya pernah submit paper di salah satu jurnal, itu malah saya buat 5 gitu, sesuai dengan yang dia minta. Ada title page, ini yang wajib tadi. Terus ada highlight. Highlight itu adalah rangkuman poin-poin tentang temuan kita yang memberikan kontribusi terhadap jurnal tersebut. Nah, itu dibuat per item gitu. Dia minta highlight. Ada author statement. Nah, author statement ini isinya adalah apa kontribusi dari tiap-tiap author. Misalnya penulis pertama si Fulan. Nah, si Fulan itu kontribusinya sebagai drafting, reviewing, visualization, dan lain sebagainya. Si Fulana, penulis kedua, apa kontribusinya? Oh, sebagai supervisor. Penulis ketiga siapa? Jadi ada kontribusinya itu sampai jurnal ini tuh minta hal tersebut. Jadi dari sini saya jadi belajar, oh ternyata ada poin-poin lain gitu. Dan ini ntar saya pakai. Ketika saya sampai ke jurnal lain, saya pakai istilah-istilah ini. Cover letter tadi seperti yang saya bilang, full paper Chicago. Kenapa Chicago? Kebetulan jurnal ini style penulisannya menggunakan Chicago. Kalau kita kan biasa kan apa style. Nah, kalau saya tuh biasa nulis paper aslinya itu pakai apa style.
paper aslinya. Nah, nanti ketika mau submit ke jurnal manapun A, B, C, D, E, apa style di jurnal tersebut kita sesuaikan. Dan saya biasa kasih nama seperti itu. Itu kira-kira. Terus ini contoh yang via email, ini di Tenor, The New Educational Review. Ini submitnya via email juga. Konten ini cover letternya di bagian email, karena kan di sini submissionnya via email. Jadi inti ceritanya adalah pertama cerita tentang pernyataan kalau paper ini sudah sesuai dengan template. Paragraf kedua cerita tentang konten dari papernya. Ini biasa kita bermain dari abstrak. Konten ketiga cerita tentang originality dari papernya dan tidak ada conflict of interest. Nah, ini kira-kira konten-konten dari setiap tahapannya. Ini tahapan belajarnya, publikasi di artikel di jurnal internasional bereputasi. Ini saya kurang tahu syarat dari UNESA kalau untuk kelulusan, apakah yang penting masuk Scopus atau harus minimal Q1 atau Q2, Q3, ini saya kurang tahu. Nanti tinggal mungkin ditanyakan lagi. Tapi inilah tahapan-tahapan yang baik kalau teman-teman mau belajar berproses. Apa itu? Yang pertama, jurnal yang baru terindeks Scopus, yang mana belum memiliki profil di Scopus. Jadi kalau suatu jurnal ketika terindeks Scopus, dia itu butuh waktu lebih kurang 8 bulan untuk datanya, metadata itu masuk ke database Scopus. Setelah itu dia butuh waktu sekitar setahun kemudian baru dia punya profil di Scopus. Itu pun profilnya belum ada SJR-nya, belum ada SNP-nya, belum ada set score-nya gitu. Jadi ada dulu gitu, di set score paling ada. Terus minimal 2-3 tahun kemudian baru dia punya SJR. Jadi panjang proses suatu jurnal itu sampai dia memiliki SJR yang sekarang menjadikan syarat untuk ke guru besar gitu. Panjang. Tapi biasanya jurnal-jurnal yang baru terindeks Scopus seperti ini itu lebih gampang gitu masuknya gitu. Jadi teman-teman kalau dapat tuh jurnal-jurnal seperti itu, coba deh pasti ini. Cara nyarinya gimana Pak Ruli? Ya sering-sering aja buka Skimago, buka Scopus, cari yang belum ada skor SJR-nya itu berarti jurnal baru. Jurnal-jurnal yang baru terindeks Scopus. Yang kedua, jurnal terindeks Scopus via conference series atau publisher terindeks. Jadi kan banyak ya sekarang di Indonesia ya conference yang kerjasama sama pihak ketiga untuk menerbitkan artikel di conference series-nya kayak IOP dan lain sebagainya itu IOP, terus ada yang IEEE Explore, atau juga ada yang satu lagi itu saya lupa, itu terindeks Scopus gitu. Jadi itu lebih mudah gitu. Kenapa? Karena kalau via conference itu yang decision keputusan itu adalah si pengelola conference-nya gitu. Nah, itu yang. Dan yang ketiga adalah jurnal terindeks Scopus kategori Q3 atau Q4. Nah, ini yang masih level terbawah gitu. Jadi masih lebih gampang. Dan terakhir yang kategori Q2, Q1 atau yang terindeks di WOS, Web of Science Core Collection, tapi yang memiliki impact factor. Nah, kalau hanya di WOS doang, kayak SC itu masih cenderung gampang, karena Indonesia juga ada beberapa yang terindeks di SC, Emerging Source Citation Index. Tapi kalau yang di Core Collection yang punya impact factor, nah ini baru yang top banget gitu. Kalau teman-teman bisa tembus ke sana ya bagus lah gitu. Itu kira-kira untuk tahapan belajarnya. Dan bagaimana mengidentifikasinya, ini juga nggak kalah penting. Nanti saya akan kasih studi kasus di sini. Pertama, teman-teman bisa cek di Skimago ya, cek di Skimago JR, papernya, judul papernya bisa dicek di sini. Kalau teman-teman sudah tahu judulnya, tinggal diketik aja di sini judul papernya apa. Terus kalau misalnya saya nggak tahu nih judul papernya apa gitu, ya teman-teman bisa klik di bagian jurnal rank. Di jurnal rank ini teman-teman akan lihat, nanti di sini bisa dicek tipenya, dipilih tipenya jurnal, terus di sini kategorinya, area, negara, ini dipilih mau negara mana,
Berarti akan muncullah di sini nama jurnalnya. Nanti di sini muncul SJR-nya, level jurnalnya. Nah, ini mungkin sebagian sudah sering lah membuka ini. Tapi saya pengen memberitahu bagaimana strateginya biar dapat jurnal yang bagus tapi tidak terlalu sulit. Kita ketahui bersama kalau bahasa ibu kita itu bukan bahasa Inggris, benar ya. Jadi kemampuan bahasa Inggris kita juga ya mungkin bagi saya sendiri tidak begitu bagus. Makanya saya akan mencoba mencari jurnal-jurnal dari negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. At least kita punya level kemampuan bahasa yang sama gitu. Makanya saya suka mencari dari jurnal yang untuk country-nya, saya cari jurnal-jurnal dari Eropa Timur gitu. Dari Slovenia misalnya, atau dari Polandia, atau dari Lituania gitu, yang bahasa Inggrisnya bukan bahasa ibunya bukan bahasa Inggris gitu. Kita bisa battle lah di situ dari segi bahasa, jadi kontennya. Tapi kalau bahasa Inggris kita sudah bagus, ya langsung aja cari yang di Eropa atau di Amerika gitu. Jadi itu biasa yang saya lakukan seperti itu untuk publikasinya. Terus atau setelah dapat tadi ya via Skimago, perlu diketahui Skimago JR itu mengambil data dari Scopus.com. Artinya apa? Resource data utama itu berada di Scopus.com gitu. Jadi SJR hanya sebagai pengambil data gitu. Dan SJR itu diupdate setahun sekali, setiap bulan Juni. Setahun sekali. Kalau Scopus bisa kapan aja bisa diupdate. Ini contoh saya search addictive disorder dari treatment nih. Di sini ada 4 pilihan, ada title, ada ISSN, ada publisher, sama subject. Kalau teman-teman sudah tahu judulnya, ya tinggal ketik judul jurnal, nama jurnalnya. Kalau belum tahu ya tinggal cari subjek areanya. Di sini nanti akan terlihat ini akan keluar judul nama jurnalnya. Ini kalau diklik nama jurnalnya akan muncul profilnya gitu. Nah, mungkin hal ini juga teman-teman sudah tahu lah gimana mencari jurnal ini. Namun, saya akan coba mengajarkan bagaimana mengidentifikasi jurnal ini baik atau enggak. Ini tadi pas pembukaan tadi diceritakan bagaimana mengidentifikasi. Contoh jurnalnya, kan teman-teman sudah dapat nama jurnalnya. Nama jurnalnya ini Scopus coverage sampai present sampai sekarang, SJR 0,3 tinggi, selesai gitu. Berarti jurnalnya bagus. Belum tentu. Jadi kalau mau mengidentifikasinya, teman-teman klik bagian Scopus Content Coverage. Ini kalau diklik Scopus Content Coverage, dia akan muncul nih. Sama-sama nih, akan muncul jumlah dokumen yang publish setiap tahunnya. Teman-teman bisa lihat 2015, 27, 16, 24, 25, 24, 33, masih di rentang yang ideal gitu. Bener nggak? Kalau jurnalnya seperti ini insya Allah ini jurnal bagus, aman gitu untuk kalian teman-teman submit di jurnal yang seperti ini, yang history pergerakan jumlah dokumennya seperti itu. Karena emang ada Pak jurnal yang pergerakannya cemana-cemana gitu misalkan. Ini saya kasih contoh, ini katanya saya dapat info di UNESA sama di Malang banyak yang terjebak di jurnal ini gitu. Karena saya kasih contoh jurnal ini. Mungkin teman-teman sudah kenal dengan jurnal ini, mungkin sudah tahu International Journal of Innovation Creativity yang kemarin baru dapat Q2. Jadi bulan Juni 2020 itu jurnal ini masuk di peringkat Q2 gitu. Dan kalau dilihat ini coverage-nya sampai 2020 dan sampai sekarang trending Scopus lah kira-kira begitu, dan dia dari United Kingdom, dari London gitu kan, keren gitu. Dan kita di sini saya dapat info banyak, teman-teman dari UNESA sama dari Malang banyak yang ke jurnal ini. Namun beberapa bulan terakhir jurnal ini dikeluarkan dari Scopus. Dan sekarang teman-teman lihat di sini, walaupun sampai present, tapi dia sudah discontinue dari Scopus.
dan banyak yang kecewa, banyak yang dan seterusnya gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini history papernya, itu terjadi lonjakan yang tidak baik gitu. Bayangkan dari 21, 21, 21, 20, 28, 30, pung 1583. 2020 1376 itu kan, waduh, terjadi lonjakan yang luar biasa gitu dari artikelnya gitu. Nah kalau jurnal-jurnal seperti ini biasanya waktunya nggak lama lagi gitu. Tinggal tunggu aja waktunya gitu. Pasti akan terdepak dari database fokus gitu kalau jurnal-jurnal yang memiliki anomali-anomali seperti ini. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya dapat jurnal apapun itu, misalnya statusnya di sini masih belum discontinue ya, masih aman gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat konten coverage-nya di sini terjadi anomali-anomali angkanya, maka itu saya bilang waktunya nggak lama lagi biasanya jurnal tersebut akan keluar dari database fokus. Jadi hati-hati dalam memilih jurnalnya. Kita sudah buat riset yang bagus, nulis paper sudah bagus, ternyata salah memilih jurnal. Begitu kira-kira. Ini ada rangkuman menarik ini dari Everson 2020. Saya coba ceritakan. Dia bilang, did you know, katanya, untuk melegitimasi suatu keilmuan itu, maka publishlah riset teman-teman di jurnal yang baik, academic jurnal, bukan di YouTube. Nah, mungkin teman-teman tahu ada kemarin kasus yang masalah COVID, gembar-gembor di YouTube, kita publikasinya tidak ada. Gitu. Bagaimana cara mempublish sains yang ini, karena prosesnya itu luar biasa gitu kalau lihat di sini. Ya boleh lah direncanakan itu yang kemarin. Apa saja? Nah, ini akan saya coba jelaskan satu persatu. Pertama, sekolah katanya. Jadi publikasi yang baik itu di jurnal yang baik itu biasanya adalah orang sekolahan gitu. Karena apa? Dia sudah selesai dengan dirinya untuk riset dan seterusnya. Berikutnya, lakukan penelitian gitu. Mulai dari buat research grant, lakukan literatur review, kerja di lab, eksperimen, ada statistik, analisis statistik dan seterusnya. Setelah itu selesai penelitiannya, ditulis. Nah, ini beberapa poin penting dari penulisan yang dia ceritakan. Pertama, ya thorough review of other studies. Jadi penelitian sebelumnya seperti apa dan penelitian kita seperti apa. Lagi-lagi ini untuk melihat gap analysis. Baru detail method that other studies can follow atau replicate, tadi saya bilang. Jadi metode yang baik itu dalam tahap di bagian 4 research method itu adalah yang bisa diikuti gitu, bisa diikuti. Tujuannya apa? Biar peneliti selanjutnya bisa begitu itu, bisa di tracking gitu. Terus figure, table, and stat. Ini yang tadi statistiknya, tabel. Setelah selesai maka submit ke suatu jurnal. Penting diketahui katanya, jangan submitlah ke jurnal yang fake kalau istilah dia, atau predator atau low quality science. Make sure that journal is listed in a trusted database like PubMed atau Qualitas Scopus atau Nestis. Jadi hati-hati dengan jurnal tersebut. Di selanjutnya dia akan kasih contoh bagaimana memilih jurnal yang bagus tersebut. Pertama katanya, si editor ketika kita sudah submit ke suatu jurnal, maka editor akan mencek apakah paper teman-teman memenuhi kriteria minimum dari jurnal tersebut. Dia bilang untuk top jurnal like science itu 80% dari paper itu ditolak di fase ini. Jadi di fase editorial ini 80% pun ditolak. Yang tadi saya katakan tema saya tadi editorial notes from editor itu ya karena emang kita harus bisa mendapatkan hati si editor. Terus selanjutnya adalah peer review. Nah, 2-3 peneliti mengkritik paper kita gitu. Biasanya pros ini double blind review. Ini apa? You don't know the reviewer and they don't know you. Sama-sama tidak tahu. Ini tadi saya katakan ketika submit pertama, papernya itu ya dihapus nama sama afiliasinya. Itu yang dikatakan double blind review. Selanjutnya first decision.
Based on the paper review, you Bukan receive kayak a yang kemarin yang decision, pernah ketemu Kijana major revision. di Nah, dia Malaya Pak bilang, Ustaz. jadi kalau ada jurnal, teman-teman Itu yang submit, kemarin ketemu sini keputusannya major seminggu. revision, atau itu bukan Bukan suatu plan yang yang jelek, tapi itu yang ini, bagus yang- tuh seperti itu gitu. Yang tidak bagus itu Nggak. baru submit langsung Itu accepted di gitu. penjual donat kata. Dia nggak. bilang, this almost never Kapan happen datangku? Natanya. on the first submission. Jadi kalau teman-teman submit ke suatu jurnal, Oh bisa jadi. baru sebulan Iya, 2 bulan bisa tiba-tiba jadi. accepted Pak Mus, without pakai masker revision nih. Siapa ini? atau accepted Ini masuk with kalau kan minor banyak. revision, Iya, cuma dengan ngomongin gubernur. template Oh. sama bahasa, oh, hati-hatilah dengan jurnal tersebut gitu. Itu biasa waktunya nggak lama tuh. Hati-hati. Makanya dia selalu sudah ingatkan, Kenapa, Bu? this almost never happen gitu dia. Hampir tidak mungkin katanya. First decision itu langsung accepted gitu. Kalau kita malah senang gitu ya. Kalau langsung accepted senang banget. Padahal itu suatu kecurigaan terhadap jurnal tersebut. Iya kan dalam Ki. Berikutnya, proses revisi. Namanya kemarin. Dalam revisi itu bisa ada datanya ditambahin lagi, ada analisa yang ditambahin lagi, dan ya ada tulisan yang lebih banyak lagi. Sebagai catatan, saya dulu pernah nulis suatu paper ke jurnal, itu awal papernya sekitar 18 halaman, 17 gitu. Terus keputusannya minor revision, wah senang ya minor revision. Tapi pas baca komentar reviewernya, wah keterlaluan, banyak sekali. Minor aja kayak gini, bagaimana majornya gitu. Singkat cerita, paper awalnya cuma 17-18 halaman, ketika sudah publish itu jadi 25 halaman. Jadi kebayangkan berapa banyak tambahan revisinya gitu loh. Jadi perbaikannya dari proses revisi itu. Contoh, dan alhamdulillah papernya nggak bayar, gratis. Ketiga. Terus resubmit. Nah, setelah direvisi kita submit lagi. Nah, di sini baru ada second round. Yang kedua di review lagi. Ya, kalau rata-rata ini apa paper goes through 2 rounds of review ini, kalau kita jempolnya kan 3 udah positif, yang 1 yang ke bawah. Berarti kan mostly setuju gitu. Karena mostly sudah setuju, akhirnya dinyatakan diterima. Terus dia bilang, did you know that scientists are not paid for the papers they write? Jadi jurnal yang baik itu ya nggak bayar gitu, gratis gitu. Kita udah capek-capek neliti, kita sudah capek-capek nulis, masa kita lagi yang bayar gitu. Agak unik gitu. Makanya dia bilang nggak bayar. Terus bagaimana yang berbayar? Ya, kalau saya melihatnya asal masih masuk akal lah, masuk akal itu ya mungkin bagian dari si jurnal untuk menghidupi jurnalnya gitu. Tapi kalau sudah yang tidak masuk akal sampai bayar belasan juta, langsung accepted, tanpa revisi gitu tuh, hati-hatilah dengan jurnal-jurnal seperti itu. Itu kira-kira nasihat dari si penulis ini. Terus yang terakhir dari saya, materi keempat adalah bagaimana menjadi author yang disenangi oleh editor. Apa itu? Saya akan bagi menjadi 3 item, how to be a professional author. Yang pertama adalah bertanyalah pada waktu yang wajar. Jadi misalnya teman-teman baru submit paper hari ini submit. Janganlah besok atau lusa langsung tanya, bagaimana progres paper saya? Wah, itu editor tuh paling tidak suka ditanyain seperti itu. Tunggu saja gitu, tunggu saja. Idealnya ya 1 bulan lah setelah proses submit, itu waiting assignment. 1 bulan kalau belum ada perubahan, barulah di email tanya bagaimana progress papernya, kok masih waiting assignment. Setelah waiting assignment, langkah berikutnya adalah in review. Nah, review itu ya idealnya 3-6 bulan lah gitu. Jadi kalau masih tahapan itu masih oke-oke saja lah, jangan ditanya-tanyain terus gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan belum ada hasil, itu bolehlah ditanya bagaimana perkembangannya dan seterusnya. Dan terakhir, ketika sudah diterima, ya 2 bulan lah minimal. Kalau mau bertanya untuk sudah publish atau belum. Jadi tahapan itu dari awaiting assignment, in review, editor decision, in editing, baru publish. Jadi ada 5 tahapan yang harus teman-teman lewati. Jadi alangkah lucunya kalau misalnya suatu paper baru submit sekarang, minggu depan minta terbit gitu, dan minggu depan terbit. Nah itu hati-hatilah dengan paper seperti itu. Terus yang kedua, responsif pasca revision. Nah ini yang perlu digarisbawahi.
Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan hasil review, ya mohonlah segera diperbaiki gitu. Jangan sudah dapat hasil review dibiarin aja gitu, jangan. Jadi segera direvisi gitu. Dan untuk merevisinya buatlah yang namanya histori perbaikan. Jadi apa komentar reviewer, terus bagaimana catatannya, bagaimana setelah direview. Jadi mohon dibuat histori. Dan yang terakhir adalah ada cover letter, pengantar. Jadi ketika ngirim perbaikannya, dikasih cover letter, kasih pengantar. Oh, paper ini sudah saya review dengan catatan begini. Ya, Dan jadi ada surat pengantar sekarang. Dan terakhir adalah dokumentasikan semua prosesnya. Nah, ini yang penting. Teman-teman harus mendokumentasikan semua proses yang sudah dijalankan. Apa itu? Buatlah rekapitulasi proses submission sejak submit hingga publish, dan ceklah secara berkala sudah sampai tahapan yang mana. Ini kira-kira tahapannya. Ini contoh bagaimana bertanya, can we request update, ya. Ini first of all, well, thank you, bla bla. Ini beberapa contoh ketika kita bertanya. Ini juga contoh ketika sudah kelamaan, teman-teman bisa bayangin 27 Agustus 2018 saya submit. Ini sudah 2019 bulan Juli, berarti sudah hampir setahun gitu, belum ada progres, masih in review aja gitu. Jadi saya tanya dan ya singkat cerita akhirnya paper itu publish. Ini contoh rekapitulasi bagaimana saya melakukan proses revisi. Jadi ada nomor reviewer yang kita nggak tahu karena double blind review. Ini kontennya, ini yang diperbaiki, ini problemnya, ini revisinya, dan seterusnya. Jadi kita buat detail sampai seperti itu. Terus ini yang versi simpelnya. Ini reviewernya kasih coding 1, 2, 3. Ini komen reviewernya, ini perbaikannya. Jadi bisa juga seperti itu. Ini contoh, kadang ada jurnal yang minta proofread, sertifikat proofread dari lembaga ternama gitu, bukti papernya sudah di proofread. Kalau ada minta ya segera diiniin. Terus ini contoh membuat history. Ini nomor, ini penulisnya siapa, ini contoh yang punya saya, project paper di 2020. Ini judul-judul papernya. Ini nama jurnal yang buat saya submit. Ini submitnya kapan, reviewnya kapan, di reject apa enggak, revisi, accepted, publish. Ini sebagai contoh, kalau kuning ini berarti dia sudah accepted, tapi belum dipublish. Kalau yang hijau masih proses review, yang biru udah di reject. Reject. Jadi dari 6 percobaan baru 1 yang accepted, 1 di proses review, dan sisanya di reject. Jadi reject itu sudah jadi makanan sehari-hari loh. Ini sebenarnya sudah penutupan, cuman extra time. Ini saya kasih tambahan 2 slide lagi sebelum menutup. Pertama, saya pengen merangkum merangkum paparan saya tadi menjadi 3 item besar. Apa itu? Yang pertama, risetlah yang suitable dan kolaborasi. Apa itu? Fokuslah belajar pada satu bidang ilmu yang kita senangi secara mendalam. Jadi kalau kita tidak suka, jangan kita paksakan gitu. Dan nggak usah mempelajari banyak hal gitu untuk suatu kajian. Jadi jadinya kita nggak tahu jati diri kita sebagai siapa. Yang kedua, belajarlah secara langsung maupun tidak langsung kepada para pakar untuk bidang yang kita senangi. Jadi itu penting untuk diingat. Yang berikutnya adalah lakukan kolaborasi riset dengan kolega yang memiliki bidang peminatan yang sama dan mengikuti konferensi yang sesuai dengan bidang kita. Tujuannya apa? Untuk upgrade, lagi-lagi untuk upgrade bidang keilmuan kita. Yang berikutnya adalah dokumentasikan hasil penelitian kita, baca literatur yang sesuai dengan riset kita, drafting artikelnya, peer review, dan kolaborasi dengan penulis yang memiliki rekam jejak yang baik. Dan yang terakhir adalah publication process,
cari jurnal dengan menggunakan jurnal vendor yang baik, jurnal vendor. Jadi hati-hati, jangan pakai yang nggak jelas gitu. Lakukan triangulasi informasi seperti yang saya bilang tadi. Penting dikasih catatan Scopus content coverage-nya itu dilihat gitu. Sudah sampai di mana, jangan ada data-data anomali, hati-hati gitu. Nanti takutnya ya kita sudah bayar mahal-mahal, submit paper terbaik kita, ternyata jurnalnya di reject gitu atau di decline sama Scopus gitu, di discontinue ya. Dan terakhir ya nikmatilah semua prosesnya sampai artikel itu dipublikasikan. Nah, ini saya namakan sebagai Didactic Trajectory on Academic Writing. Ini yang saya coba formulasikan untuk anak-anak bimbingan saya, kolega-kolega saya terkait dengan penulisan artikel. Dan terakhir, ini mungkin izin promosi nih Pak Kohar. Ini salah satu buku yang saya tulis di tengah-tengah pandemi ini untuk mengobati keprihatinan saya pribadi sendiri atas diri saya karena saking banyaknya saya di reject sampai saya melakukan jangan-jangan tulisan saya sudah tidak bagus lagi gitu. Akhirnya saya belajar lagi, terus hasil kemudian saya tulis jadi buku ini. Ini isinya buku curhatan aja, buku curhatan hati saya tentang menulis artikel ilmiah. Mungkin kalau ada yang berminat nanti bisa pesan di sini untuk itu. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Ini closing statement dari saya. Butuh waktu lebih kurang 9 tahun untuk menjaga mimpi itu agar bisa dapat belajar langsung di sini. Mungkin ini yang dinamakan the power of dream. Jadi tahun 2010 tuh saya berkesempatan belajar di sini, cuman karena satu dan lain hal nggak jadi berangkat. Akhirnya tahun lalu 9 tahun kemudian bisa belajar langsung untuk ilmu yang saya senangi tadi. Dan tadi the power of dream, bagaimana kita menjaga mimpi tersebut. Ya teman-teman juga bisa jadi seperti itu, mau publish paper ke jurnal manapun, ya jagalah mimpi itu. Berproses yang baik, riset yang baik, publikasikan di jurnal-jurnal yang baik, ya harapannya akan menghasilkan banyak hal baik di akhirnya. Jadi saya pesan yang instan-instan gitu, karena yang instan cukuplah mie instan saja gitu, yang lain-lain. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.